supaya nanti lebih lebih mengenal mengenai program Smart ini. Siapa tahu nanti di peserta ini yang banyak ini misalkan tidak atau mungkin gagal di dalam seleksi tahap yang ini, mungkin bisa nanti melamar lagi atau mengikuti lagi melamar untuk program-program Smart yang lain. Kita masih memiliki program Smart yang lain. Ini akan saya jelaskan dahulu. Program yang pertama yang kami miliki ini belum kita buka, nanti ke depannya akan kita buka di bulan-bulan yang akan datang. Yang pertama adalah program Smart Building, ya. Ini adalah judulnya adalah Teknisi Sistem Integrasi Bangunan Cerdas. Jadi kurang lebihnya nanti adik-adik yang mengikuti program ini akan dilatih menjadi teknisi listrik dan juga eh, lampu-lampu mungkin seperti itu, dan nanti eh, kelistrikan ini bisa terintegrasi dengan IoT. Nah, misalkan lampunya bisa di saklar on off-nya lewat handphone ataupun lewat jarak jauh seperti itu contohnya ya. Kemudian ada juga smart office. Nah, smart office di sini nanti yang akan kita buka di Agustus nanti ada digital office administration berbasis Google Workspace. Kemudian yang berikutnya pembuatan konten pemasaran berbasis aplikasi smartphone. Nah, yang digital office ini kurang lebihnya nanti adik-adik akan membuat dokumen-dokumen tapi berbasiskan Google. Yang kedua, membuat konten ya ini membuat mungkin iklan ataupun membuat media pemasaran menggunakan smartphone. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu smart supply chain. Ya, ini nanti ada pengelolaan logistik melalui teknologi monitoring dan tracking digital. Jadi ini ada program yang akan kita laksanakan di bulan-bulan mendatang. Kemudian ada juga smart farming. Nah, ini pertanian cerdas atau smart farming. Kita ada program hydroponic automation system, kemudian automatic irrigation system ya. Jadi pelatihan hidroponik tapi menggunakan nanti ada beberapa hal hubungannya dengan internet dan menggunakan sensor, controller dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan automatic irrigation. Selanjutnya ada yang kelima yaitu Smart Creative Skill. Ini nanti yang akan segera dibuka adalah pengoperasian tool generatif AI untuk konten digital dan bisnis. Nah, kemudian ada juga optimalisasi pemasaran melalui media sosial. Nah, ini kurang lebihnya nanti pemanfaatan AI untuk membuat konten dan juga pemasaran melalui media sosial. Kemudian ini adalah program yang pertama tadi, Teknisi Sistem Integrasi Bangunan Cerdas. Ini peserta nanti tujuannya peserta kompeten melaksanakan pekerjaan instalasi dan pemrograman sistem integrasi bangunan cerdas secara rinci dan terstruktur. Nah, unit kompetensinya ada 1 sampai dengan 9 ya. Ini campuran, ada kode unit C, kode unit D, kode unit F. Jadi ini pelatihan listrik tetapi dari banyak sektor yang lain sehingga nanti bisa terintegrasi menjadi sistem bangunan cerdas. Selanjutnya ada smart supply chain. Ini tujuannya adalah peserta kompeten mengoperasikan teknologi monitoring dan tracking digital untuk efisiensi, akurasi, kendali dan dalam pengelolaan logistik. Ini ada 10 unit kompetensi. Ada yang menggunakan kode H, kode C, kode M. Eh, Mohon izin peserta yang open mic untuk dimatikan. Lanjut, hydroponic automation system. Ini adalah tadi sudah saya jelaskan. Ini peserta nanti kompeten membuat program sistem otomatisasi dan mikrokontroler untuk pencampuran nutrisi secara otomatis, budidaya tanaman dan
sistem hidroponik tersebut. Nah, ada 7 unit kompetensi. Jadi ini adalah jenis pertanian, tetapi nanti menggunakan juga ada controller dan menggunakan instalasi yang lainnya. Kemudian ada automatic irrigation system. Ini peserta membuat smart farming untuk pengelolaan irigasi untuk kebutuhan budidaya tanaman sesuai prosedur. Ini jadi nanti ada sistem irigasi atau pengairan tetapi otomatis ya. Ada controllernya ya. Kemudian ini yang akan dilakukan untuk pelatihan yang akan datang yaitu Digital Office Administration berbasis Google Workspace. Ini diharapkan tujuannya adalah peserta kompeten mengelola administrasi perkantoran dengan memanfaatkan perangkat digital dan penggunaan Google Workspace untuk mendukung pekerjaan administrasi yang modern secara efektif, efisien, sesuai standar operating prosedur di tempat kerja. Ya. Unit kompetensinya ada 9. Yang pertama menangani penerimaan dan pengiriman dokumen. Yang kedua menciptakan surat dan lembar kerja. Kemudian yang ketiga mengoperasikan aplikasi perangkat lunak. Yang keempat menggunakan aplikasi berbasis internet. Yang kelima mengembangkan data informasi di alat pengolah data dan angka. Yang keenam mengoperasikan sistem informasi. 7 mengelola kas. 8 mengelola arsip dan 9 menerapkan prosedur kesehatan tempat kerja atau K3 ya. Ini adalah kurang lebih yang akan dipelajari ataupun yang akan diajarkan oleh para instruktur kami di materi pelatihan Digital Office Administration berbasis Google Workspace. Lamanya pelatihan adalah 200 jam. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembuatan konten pemasaran berbasis aplikasi smartphone. Ini tujuannya peserta kompeten dalam perencanaan, membuat dan memasarkan konten yang menarik dan efektif dalam bentuk cetak maupun digital serta mengevaluasi efektivitas pemasaran konten sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ya, unitnya ada 5, melaksanakan komunikasi efektif, melaksanakan analisis lingkungan bisnis, menciptakan karya desain. Yang keempat, menggunakan media sosial dan aplikasi daring atau online tool. Yang kelima, melaksanakan pengukuran efektivitas pemasaran. Sama, ini adalah waktu jam latihannya adalah totalnya ditambah 200 jam. Ya. 200 JP atau 200 jam. Ya, nanti kita akan menggunakan berbagai macam aplikasi smartphone ya untuk video ataupun audio dan lain-lain. Selanjutnya ada pengoperasian tools generatif AI untuk konten digital dan bisnis. Harapannya nanti adik-adik yang lolos ataupun menjadi peserta kami bisa mengoperasikan tool atau aplikasi yang berkaitan dengan generatif artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Jadi kecerdasan buatan itu bisa kita perintahkan untuk membuat suara, video, gambar, dan teks ya. Jadi nanti generatif AI ini bisa kita manfaatkan untuk membuat konten digital dan bisnis ya dalam wujud teks, gambar, suara, video. Nanti kita juga akan mengenal bermacam-macam aplikasi AI tadi ya. Ada Gemini, ada ChatGPT dan lain-lain. Di sini ada 10 unit kompetensi ya, menentukan sasaran bisnis solusi
AI, kemudian menentukan sasaran teknis solusi AI, menentukan arsitektur teknis dari solusi AI, kemudian membuat rencana proyek solusi, menentukan sasaran teknis model artificial intelligence. Yang keenam, mendesain pengetahuan solusi. Tujuh, mengakuisisi pengetahuan solusi. Delapan, melakukan validasi pengetahuan solusi artificial intelligence. Sembilan, mengintegrasikan komponen solusi artificial intelligence. Sepuluh, memasang solusi artificial intelligence. Unit kompetensinya ditambah soft skill nanti ada 200 jam pelatihan. Selanjutnya ada optimalisasi pemasaran melalui media sosial. Ini peserta diharapkan nanti peserta bisa mengoptimalkan pengelolaan media sosial sesuai dengan strategi dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh tempat kerjanya. Jadi nanti teman-teman akan banyak mengenal media sosial, ada Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Juga nanti cara membuat konten pemasarannya juga nanti akan diajarkan. Ya, ada 4 unit kompetensi inti. Yang pertama menggunakan media sosial dan aplikasi daring. Kemudian yang kedua melaksanakan kegiatan analisis di media sosial dan media bisnis digital. Selanjutnya yang ketiga mempersiapkan konten digital. Yang keempat mengoptimalkan pengelolaan media sosial dan rencana aplikasi digital. Ditambah soft skill ada 8 jam sehingga total jam latihannya nanti 200 jam pelatihan. Baik, ini adalah pelatihan yang akan kita buka di awal Agustus nanti, tanggal 4. Ada pelatihan digital office administration. Ini 6 kelas. Kemudian pengoperasian tools generatif AI ada 2 kelas. Pembuatan konten pemasaran berbasis aplikasi ada 1 kelas. Dan optimalisasi pemasaran melalui media sosial ada 2 kelas. Selanjutnya ini adalah progres atau timeline mulai dari rekrut sampai dengan nanti jika ada uji kompetensi atau sertifikasi. Ya, yang pertama, tahap pertama adalah rekrutmen, yaitu meliputi asesmen psikologi. Ya, jadi nanti teman-teman akan melaksanakan psikologi. Kemudian ada juga TPA, kemudian juga ada wawancara. Kas.
Terus Pak, maaf, Pak, Pak, ada suara. dari iya. Kayaknya mending di-share aja. Suaranya hilang, Pak. Selamat siang teman-teman, mohon maaf, sepertinya terjadi kendala teknis. Tim kami sedang memperbaiki, mohon ditunggu sebentar, nggih. Tes, tes. Baik. Baik, untuk saat rekrut nanti ada tes psikologi, tes setelah dinyatakan lulus sebagai siswa, nanti akan mengikuti latihan secara online dulu atau Zoom, menggunakan Zoom sama 5 hari. Kemudian ada saya untuk belajar tatap muka bersama instruktur baik teori ataupun praktek di ruangan masing-masing di ruangan praktek itu ya selama magang selama 10 hari di perusahaan. Setelah ada uji kompetensi, maka akan dilaksanakan uji kompetensi. Kemudian ini jadwal kita ya. Dari tanggal 4 Agustus adalah pembukaan. Selanjutnya langsung dari tanggal 4 sampai dengan 8 itu materi mungkin teori ya, teori. Kemudian tanggal 11 sampai dengan 1 September nanti materi teknis langsung di tatap muka BBPVP Semarang bersama para instruktur. Jadi dengan pengajarnya. Selanjutnya untuk tanggal 11 Agustus juga soft skill dulu. Nah, materi soft skill selama 8 jam. Kemudian tanggal
8 September sampai 3 Oktober nanti akan melaksanakan magang atau on the job training ya selama 20 hari kerja. Selanjutnya jika ada uji kompetensi tanggal 6 sampai 7, kemudian tanggal 8 sampai 10 Oktober itu ada evaluasi, sampai 17 nanti ada tindak lanjut dan pelaporan. Selanjutnya waktu belajar kita atau waktu pelatihan kita ya itu sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan adalah 200 jam atau 10 jam per hari. Itu Senin sampai Jumat. Untuk OJT adalah 1 bulan atau 20 hari. Kalau UJK maksimal 2 hari. Ya. Start itu mulai dari apel pagi jam 7.15 sampai dengan nanti pulang sore adalah 5 kurang 1/4. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Untuk setiap hari. Selama sesi offline ya. Jadi peserta pada saat datang ke BPPPP Semarang. Selanjutnya ini adalah hak yang akan Anda peroleh manakala Anda melaksanakan tugasnya sebagai siswa secara tertib ya. Nanti akan mendapatkan modul, kemudian ada baju kerja, kemudian ada makan atau konsumsi, kemudian mendapatkan asuransi, kemudian mendapatkan kuota atau paket data, kemudian mendapatkan uang dan mendapatkan sertifikat elektronik. Nah, jadi untuk catatan konsumsi hanya 16 hari, kemudian ada asuransi untuk pelatihan bank, kemudian pada maksimal yang boleh diganti adalah 100. Selanjutnya pada saat magang atau on the job training nanti akan ada uang saku selama 20 hari ya ketika magang di perusahaan tersebut dan juga masih mendapatkan asuransi selama 1 bulan. Selanjutnya ini adalah peraturan sesi online ya. Wajib mengaktifkan kamera. Jadi kameranya dilihat wajahnya, kemudian untuk mikrofon ini dimatikan, kemudian nanti diganti rename programnya judulnya apa, nomor absen berapa nanti kalau sudah diterima menjadi siswa ya, mengisi daftar hadir dan link evaluasi dan lain-lain. Atau tatap muka langsung di balai latihan, yaitu wajib mengikuti apel pagi jam 7.15, kemudian berpakaian rapi dan sopan, tidak memakai kaos atau sandal, menyampaikan surat izin bila berhalangan hadir, kemudian menjaga keamanan dan ketertiban, ya, segala bentuk perbuatan kriminal ini merupakan pelanggaran disiplin berat. Kemudian selanjutnya mengumpulkan persyaratan nanti harus tepat waktu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik atau dari teman-teman. Apakah sudah cukup jelas atau Pak, seperti mau apa? izin bertanya, Pak. Ya, sebutkan namanya, Oh, tulis saja, tulis. sebutkan namanya aja, sebutkan namanya. Perkenalkan nama saya Rizwan Harahap. Kan ini pelatihannya kan nanti online. Apa hari ini nggak bisa masuk gitu? Apa boleh, Pak? Apakah harus masuk terus?
Apakah ada lagi yang bertanya? Selamat Mau siang. bertanya Pak. Halo. Ya, ya. Eh, saya Mesak. Untuk tanggal 6 sampai itu eh, tatap muka apa online? Tanggal berapa, Mas? Halo. Yang ini. Tanggal 6 sampai 7 Oktober yang UJK itu, Oh, sorry. apa-apa. Itu tatap muka atau online, Pak? Sama 8 sampai 10 Oktober yang evaluasi. Ini sementara belum terinfo ada uji Oh, kompetensi. Ini jikalau nanti ada dana untuk uji akan diikutkan uji kompetensi. Tapi sampai saat ini belum ada informasi tersebut. Jadi ini jaga-jaga kalau nanti anggarannya ada nanti itu ikut i- kompetensi berarti memang ini tidak kita lakukan tanggal 6 7 berarti kalau tidak ada anggarannya berarti tidak ikut kompetensi. sama 13 17 itu juga ya. Ya, Kalau kalau minimum izin ke Kaisak, ada minimalnya nggak, Pak? ya minimalnya harusnya sehat terus, Mas. Nah, minimalnya tidak boleh ada izin ya. Jadi ini memang program terobosan sangat disayangkan yang ditanyakan adalah keperluan izin ya. Jadi saya jadi tanda tanya kita atau memang disambi yang lainnya kalau mau belajar yang ada di sini. Oke. Ya. Baik untuk tes potensi apa gimana Mbak? Untuk asesmen psikologi nanti menunggu informasi selanjutnya dari panitia rekrut ya. Ya, Perkenalkan, saya Mutiara. Untuk program magang itu nanti dipilihin dari penyelenggara atau nyari sendiri? carikan Bu Mutiara atau Mbak Mutiara. Ya, sudah dicarikan dari kantor kami. Baik, terima kasih. Pak izin Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Saya Nurul Fauzia. Ya, gimana Mbak? Silakan. Ya, saya mau bertanya Pak. Untuk tanggal 1 sama tanggal 2 Agustus itu apakah tetap diadakan daftar ulang itu online atau offline Pak? Oke, baik nanti akan disampaikan oleh panitia rekrut informasi selanjutnya di grup ya. Terima kasih atas Ke ya, jawabannya. Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya. saya menyampaikan sesuatu dulu sebentar ya, Mas. Oke. Baik. Eh mengingat banyaknya teman-teman yang berdomisili di luar kota Semarang, ini adalah pemberitahuan dari kami. Program ini adalah program non-boarding. Nah, artinya tidak disediakan asrama. Jadi misalkan membutuhkan asrama, ketentuannya adalah yang pertama, yang bersangkutan wajib
Maaf, Pak, nggak ada suaranya. Tes, bisa? Tes? Halo? Udah ada Pak suaranya. Iya, jadi untuk yang teman-teman dari luar kota Semarang ini untuk pemberitahuan bahwa program kita adalah program non-boarding, artinya tidak disediakan asrama secara resmi ya. Teman-teman ini tetap berminat mengikuti pelatihan, nanti bisa disediakan asrama tapi dengan ketentuan ya. Yang pertama domisili dari luar kota Semarang, kebersihan kamar, tanggung jawab masing-masing ya, masing-masing lingkungan, baik kamar, spray dan lain-lain. Kemudian hanya sampai pelatihan selesai, tidak sampai on the job training. Ya, jadi teman-teman yang bertanya mengenai pengajuan asrama ya nanti saja, misalkan sudah diterima di seleksi akhir menjadi siswa pelatihan. Mbak Prata, Oktaria, Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, saya mau izin bertanya untuk terkait OJT. Apakah ada kemungkinan di mana untuk peserta dievaluasi di bagian pelatihan luring, di mana ketika nanti dievaluasi peserta dan apakah dia ada kemungkinan untuk bisa melanjutkan OJT lalu atau enggak gitu. Terus apakah misalnya semisalkan perusahaan untuk tempat magang itu merasa tidak puas dengan kerja peserta, apakah kemungkinan juga untuk peserta tidak sampai menyelesaikan OJT dia akan dipulangkan? Kurang lebih pertanyaan saya seperti itu, Pak. baik, tes, bisa didengar? Oke, baik, ini adalah latihan yang dalam satu lingkup ya. Jadi pelatihan ini meliputi baik pelatihan tatap, eh, mohon maaf, pelatihan online tadi selama 4 hari atau 5 hari tadi. Kemudian juga ada pelatihan offline di balai kami, di balai latihan ya. Kemudian juga OJT ini adalah satu rangkaian selama 20 hari. Jadi kurang lebih aktivitas peserta itu kurang lebih sekitar 40 hari kerja atau 41 hari kerja. Ini adalah satu rangkaian. Jadi dari mulai online setelah Anda dinyatakan sebagai siswa, pelatihan online sampai dengan OJT ini adalah satu rangkaian, satu kesatuan. Jadi wajib dilaksanakan. Jadi perusahaan ini kita juga sudah ber MOU dengan perusahaan berkewajiban nanti untuk menyelesaikan 20 hari kerja tersebut. Ya, kecuali ada pelanggaran berat dari peserta, mungkin seperti itu. Jawabannya. Ya, silakan Pak Danu Kurniawan. Baik, izin bertanya, Bapak, perkenalkan nama saya Danu Kurniawan. Saya mau bertanya terkait penerimaan peserta BP. Ada kriteria tertentu ya, Pak? Misalkan seperti soft skill tertentu ataupun hard skill tertentu sesuai dengan yang dipilih, Bapak. Kemudian untuk magang ataupun pelaksanaan magang di perusahaan itu apakah kita tempati itu negeri ataupun swasta ataupun perusahaan tersebut itu kita diletakkannya itu secara individu ataupun berkelompok nggih Pak seperti itu. Terima Baik, Mas Danu Kurniawan. Eh, Pertanyaannya banyak sekali ya. Untuk kriteria sebagai siswa supaya lulus, tentu saja harus bisa mengikuti asesmen psikologi, nilainya bagus. Kemudian tes TPA juga baik nilainya. Wawancara juga lulus. Nah, itu baru bisa menjadi siswa. Tentu ya tidak
ada ya. Kemudian untuk magang tadi apakah individu atau apa kelompok? Tes ya. Sudah Baik. terdengar. Untuk magang tadi sedang kita rencanakan untuk berkelompok satu perusahaan minimal 4 orang begitu, Pak Mas. Ba- Baik, terima Baik. kasih Bapak Ya. atas jawabannya. Gia Erlita. Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Gea. Mau bertanya untuk misalnya pelatihan ini baik dari optimalisasi media sosial itu untuk fasilitasnya itu dari BPPV atau kita menggunakan fasilitas laptop atau handphone. Terima kasih. Baik, untuk pelatihan optimalisasi ya. Optimalisasi pemasaran media sosial. Betul Ini Bapak. kami sudah komputer khusus untuk pelatihan ini tersebut ya. Sudah lengkap dengan komputer yang nanti juga apa dilengkapi dengan media sosial. Nah, untuk teknisnya nanti akan berhubungan kemungkinan nih kalau pakai medsos ya mungkin medsosnya sendiri-sendiri mungkin ya saya tidak tahu pasti. Kemungkinan seperti itu tapi nanti juga akan diajarkan untuk membuat konten juga ini kalau kita lihat dari membuat konten juga. Kemudian mungkin kalau nanti pemasarannya menggunakan handphone ya bisa jadi nanti menggunakan handphone sendiri-sendiri. Tapi kalau atau PC sudah kita persiapkan semua, Mbak, begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Selanjutnya, Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Izin untuk bertanya, apakah nanti saat selesai magang, kami yang magang dapat berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut, Pak? ya, kalau itu sangat subjektif ya, tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya nanti memang membuka lowongan kerja ataupun membuka lowongan dari kelanjutan magang dari balai kami, Anda diminta untuk magang lanjutan ya, itu subjektif Anda dengan perusahaan ya. Kita hanya membantu saja menghubungkan Anda dengan perusahaan. Tentunya kalau nanti kinerja Anda juga baik di perusahaan tersebut. Izin Baik, bertanya. terima kasih. Ya, ya. Nur Ayu, silakan. Selamat siang, Pak. Iya, Sebelumnya perkenalkan saya Nur Ayu. Izin bertanya, Pak, untuk kapasitas tiap pelatihannya sendiri itu kira-kira berapa orang untuk tiap pelatihannya ya, Pak? Sama buat tes online-nya, tadi nggak dijelasin soal berapa lamanya untuk tes online. Apakah boleh dikasih tahu untuk tes online-nya itu berapa lama? Dan buat tes TPA-nya itu apakah masih menggunakan sistem siap kerja atau ada baik. Eh, Mbak Nur Ayu, dengar suara saya? bisa Tes, tes. masuk, Pak? Baik. Untuk penjelasan mengenai akan dilakukan setelah sesi saya, Mbak. Nanti akan lebih jelas mungkin berapa lama tesnya ataupun berapa soalnya nanti bisa ditanyakan kepada narasumber berikutnya begitu ya. Kemudian lanjut Mbak Ardia, silakan. Baik, Izin Pak. Terima bertanya, kasih kesempatan bertanyanya. Saya mau bertanya dua hal. Yang pertama, untuk OJT-nya di perusahaan berapa jam kerja ya, Pak? Terus yang kedua,
Kalau kita nanti sudah ditempatkan magang atau OJT-nya itu di perusahaan, apakah kita berangkatnya itu bareng-bareng dari BPPV, terus di daerah atau panitia BPPV, atau kita langsung berangkat sendiri ke perusahaan tersebut seperti bekerja pada umumnya? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ardia. Pertanyaannya sudah menjurus ke magang ya, antusiasnya Mbak Ardia. Jadi nanti setelah ikut pelatihan, nanti akan dilanjutkan dengan magang selama 20 hari kerja. Itu di perusahaan yang sudah kami samanya. Untuk jam bekerjanya atau jam magangnya ya seperti orang, pendekatannya seperti orang bekerja. Ya mungkin bisa. Ini memang tergantung perusahaan. Ada yang setengah delapan, ada yang mungkin jam harus masuk, bisa jadi nanti pulangnya ada yang jam 4 sore, jam 5 sore. Ini juga tergantung ke perusahaan ya, masing-masing di tempat kerja. Untuk pemberangkatannya bagaimana nanti akan dijelaskan lebih begitu Mbak Ardia. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Pak, maaf izin bertanya. Ya, Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Artinda. iya, Oh, Mbak untuk Ardinda, ya, silakan. untuk perusahaan magangnya itu carikan di sektor apa ya? Baik, untuk tempat magang tentu saja kita nanti akan menyesuaikan dengan pelatihan yang dipilih, pelatihan yang Anda pilih, misalkan konten apa, optimalisasi pemasaran media sosial, kemudian pembuatan konten pemasaran berbasis smartphone ini mungkin bisa kan sebagai apa ya, staf di perusahaan untuk membuat konten kreator, untuk periklanan, untuk foto, video, dan sebagainya ya semacam saran media sosial karena banyak kan ini bisa jadi nanti di perusahaan-perusahaan ya yang membutuhkan konten media sosial bisa di perusahaan mungkin makanan atau lain yang eh, nanti membuat konten tersebut bisa di-upload ke Instagram misalkan seperti itu. Nah, itu adalah contohnya pemasaran melalui media sosial misalkan seperti itu. Jadi nanti ada pilih pelatihan dengan magangnya. Tidak serta-merta nanti yang penting magang gitu tidak, tapi ada kesinambungannya. Terima kasih. Begitu, Mbak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, sudah cukup. Teman-teman semuanya sudah jelas? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lanjutan, saya serahkan kepada Bu Mega untuk melanjutkan sesi berikutnya. Terima Ya. Terima kasih Pak Dimas atas paparan yang telah disampaikan terkait dengan sosialisasi PPL untuk calon peserta. Selanjutnya, perkenalkan dulu, saya Mega dari BPPVP Semarang yang akan menyampaikan terkait dengan persiapan asesmen untuk di siap kerjanya. Ya. Mm-mm. Sebelumnya saya share screen dulu. Jaga-jaga aja cuma yang mana? Ini kan yang belum. Oh, belum bisa. Ya, sampai nol tuh.
Apakah suara saya terdengar? Teman-teman, suara saya masih terdengar ya? Masih. Oke, Masih. untuk share screen-nya sudah muncul di tempat teman-teman? Sudah muncul, Sudah, Kak. Kak. Sudah Muncul. Oke, muncul. baik. Ini adalah pengenalan asesmen siap kerja. Semuanya sudah memiliki akun siap kerja ya? Sudah. Ya, Kak. Oke, Udah. baik. Eh, Nah, Gak punya. asesmen siap kerja ini nanti akan dilakukan oleh teman-teman secara mandiri ya. Jadi nanti tidak dilakukan secara serentak, tapi teman-teman akan melaksanakannya sendiri setelah sesi sosialisasi ini selesai. Nah, tujuan dari asesmen siap kerja ini adalah untuk mendapatkan profil kandidat peserta pelatihan yang sesuai dengan program pelatihan. Untuk asesmen siap kerja secara mandiri ini ada 3 jenis asesmen yang akan dikerjakan oleh teman-teman. Untuk durasinya dari ketiga tes ini totalnya sekitar 2 sampai dengan 3 jam. Jadi usahakan teman-teman untuk menyiapkan waktu sekitar 2 atau 3 jam untuk mengerjakan tes ini. Ada beberapa assessment yang ada di portal siap kerja teman-teman, tapi untuk mengikuti program PBL ini, teman-teman hanya diminta untuk mengisi 3 assessment, yakni assessment siap latih, assessment penempatan kerja, dan assessment kecocokan kerja. Mohon diingat-ingat ya teman-teman, untuk yang mungkin udah lupa boleh di screenshot, karena selain 3 tes ini, di siap kerja juga masih ada beberapa tes yang lain. Jadi, pastikan teman-teman yang wajib dikerjakan adalah ketiga tes ini. Tes asesmen siap latih, penempatan kerja, dan kecocokan kerja. Untuk asesmen siap latih, ini nanti ada 4 subtes, yakni umum, verbal, pengetahuan umum, verbal, numerik, dan figural. Aspek yang diukur dalam asesmen siap latih ini adalah daya nalar teman-teman semua, kemudian kemampuan belajar dengan cepat, dan kemampuan penalaran. Nah, ini adalah hasil asesmen siap latih. Nanti setelah teman-teman melaksanakan asesmen siap latih, akan muncul hasilnya seperti ini kurang lebih teman-teman. Boleh dilihat dulu. Nanti akan ada hasil nilai pengetahuan umum, nilai kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Nanti setelah teman-teman mendapatkan hasilnya, silahkan teman-teman boleh di screenshot. Karena nanti sebenarnya hasilnya adalah berbentuk PDF. Tapi untuk memudahkan teman-teman, boleh langsung di screenshot hasilnya. Karena nanti hasil dari ketiga asesmen ini akan dibutuhkan untuk tes selanjutnya, yakni tes potensi akademik. Ketika teman-teman tes potensi akademik, teman-teman harus melampirkan terlebih dahulu hasil asesmennya. Bisa dipahami ya, teman-teman? Suara saya masih terdengar ya? Bisa, Oke, baik. bisa, Bu. Selanjutnya, asesmen penempatan kerja. Nah, ini adalah gambaran atau preferensi kerja untuk teman-teman calon peserta PBL. Untuk preferensi penempatan pekerjaan, ini untuk memastikan penempatan kerja calon peserta sesuai dengan aspirasi atau motivasi calon pekerja. Untuk aspek yang diukur dalam asesmen ini ada beberapa, diantaranya adalah tingkat spiritualitas, keberagaman, ikatan sosial, komunikasi, tipe skill, kapasitas global, dan kapasitas bisnis. Nah, ini adalah hasil asesmen penempatan kerja. Contohnya seperti ini. Nanti ini juga harus di-screenshot oleh teman-teman untuk diupload pada saat sebelum tes potensi akademik. Oke, next.
Kemudian asesmen yang ketiga adalah asesmen kecocokan kerja. Asesmen ini digunakan untuk menganalisa seberapa baik kepribadian, potensi, dan minat kerja calon peserta untuk menunjukkan jenis pekerjaan yang sesuai menggunakan pendekatan teori Riasek, yakni realistis, investigatif, artistik, sosial, berjiwa wirausaha, dan konvensional. Mengerjakan soal-soal asesmen ini harapannya bisa didapatkan kombinasi dua tipe kepribadian yang paling menonjol, serta jenis pekerjaan yang paling sesuai dengan masing-masing calon peserta. Jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan manfaat juga dari tes ini. Diusahakan untuk mengerjakan tes ini secara jujur, karena sebenarnya tidak ada benar salah. Ini hanya untuk mengukur kemampuan diri teman-teman. Ini adalah contoh hasil asesmen kecocokan kerja. Nanti teman-teman juga kami minta tolong di screenshot karena kami akan cek satu persatu hasilnya untuk mendukung teman-teman diterima atau enggak sebagai bahan pertimbangan seperti itu. Kemudian kendala yang biasanya muncul ketika pengerjaan asesmen yang pertama adalah internet terputus, laptop atau PC bermasalah, ataupun browsernya. Jadi usahakan sebelum teman-teman memulai untuk melaksanakan asesmen, pastikan internet dalam kondisi yang baik dan perangkat yang digunakan dalam keadaan yang baik. Untuk teman-teman, pastikan setelah membuat akun, teman-teman harus melengkapi profil terlebih dahulu. Karena tidak bisa melanjutkan asesmen ketika teman-teman belum melengkapi profil. Jadi pastikan teman-teman untuk melengkapi profil terlebih dahulu. Jika terjadi kendala, teman-teman bisa menghubungi kami di nomor admin atau di grup. Insya Allah nanti akan kami balas. Oke, next aja. Next. Mungkin itu kita perkaya di sesi tanya jawab saja, nggih. Nanti setelah ini akan dipaparkan juga oleh Mbak Kania tahap-tahapan dalam eh, melaksanakan tes. Kira-kira teman-teman mau tanya jawab dulu atau mau langsung tutorial dulu? Lanjut dulu ya. Nanti kita satukan sesi tanya jawabnya. Baik, Mbak Kania silakan. Sudah. Zoomnya juga. Mana guys, sebentar. Aku lihat dari sini aja misalnya. Harus screen. Terus. Udah. Oke, selamat pagi. Suara saya terdengar? Selamat Pagi, Terdengar. terdengar Bu. Dengar. Terdengar Ibu. Seperti tadi saya mengikuti Zoom dari awal. Kayaknya teman-teman antusias banget ya dengan pelatihan PBL ini. Tadi dari Mbak Mega sudah dijelaskan mengenai gambaran umum untuk asesmen. Terus yang sebelumnya saya ini, kemarin kan diinfokan harusnya itu seleksinya kita TPA dulu ya. TPA dulu, wawancara, baru asesmen. Cuman kemarin kita habis rapat, jadi kita rada dirubah untuk tesnya. Jadi nanti teman-teman asesmen dulu hari ini, asesmen secara mandiri. Terus besok dilakukan untuk TPA, hari Rabu baru wawancara. Jadi nanti yang menentukan untuk bisa masuk di wawancara dari TPA sama asesmennya. Oke, untuk yang asesmen tadi Mbak Mega sudah menjelaskan, itu kan ada di siap kerja. Teman-teman di sini sudah pernah ada yang melakukan asesmen belum? Belum. Belum ada. Jadi kalau Belum. asesmen ini kan sebenarnya Pernah untuk
pekerja yang kehilangan pekerjaan atau JKP itu biasanya untuk mengklaim bisa dapat penghasilan seperti saat kerja itu melakukan asesmen di Siap Kerja. Dan biasanya dilakukannya hanya 6 bulan. Jadi kalau misalkan teman-teman udah pernah melakukan, nanti tidak bisa melakukan lagi selama dalam jangka waktu 6 bulan. Ya, jadi seperti itu. Oke, tadi Mbak Mega sudah jelasin. Saya masuk ke teknisnya ya. Kita langsung ke untuk profil. Teman-teman tadi sudah jelaskan untuk profil di Siap Kerja diharapkan semua dilengkapi mulai dari biodata, alamat, pendidikan, bahasa, keahlian, dan lain-lain. Terus untuk koneksinya pun tadi sudah dijelaskan juga. Untuk PC-nya juga sudah kita langsung masuk ke akun Siap Kerjanya. Tadi untuk asesmennya ada 3. Mungkin teman-teman nanti kalau buka di Siap Kerja itu nanti ada macam-macam. Cuman yang kita pakai untuk PBL ini ada 3 macam. Asesmen siap latih, asesmen untuk penempatan kerja, dan kecocokan kerja. Untuk yang pertama yang akan saya bahas itu Mohon asesmen. izin, Bu. Iya, gimana? Permisi, Bu. Apakah bisa diperbesar karena sepertinya tulisannya terlalu kecil untuk dilihat? Oke, salah. Gimana, guys? Ingat aja kontrol, Kontrol. scroll up, scroll mouse tas. Nah, Oke, ini sudah kelihatan, Mbak? Sudah ya? Sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih. Iya. Ini mau sambil buka Siap Kerja? Oh, ini saya mungkin ada di HP Zoom-nya ya. Saya langsung aja. Enggak sekarang. eh ya, biar teman-teman bisa fokus, mungkin bisa jangan mulai dari sekarang, jangan dites dari sekarang. Teman-teman perhatikan dulu dari paparan ini dulu ya. Pertama itu nanti masuk di akun Siap Kerja masing-masing, seperti biasa. Nanti bisa masuknya melalui email, nick, ataupun nomor HP, terus masukkan password. Kalau sudah bisa login, nanti tampilan di berandanya seperti ini. Ini kan ada di beranda teman-teman, Siap Kerjanya ada beranda, ada berita, aktivitas, dan yang paling bawah itu ada akun. Nanti teman-teman pilih yang klik yang di aktivitas. Oke, setelah dari sini, oh, internetnya bisa nggak? Setelah klik aktivitas, akan muncul tampilan paling atas itu ada Skill Hub, Career Hub, dan Assessment. Nanti teman-teman bisa klik assessment-nya. Oke, setelah ini akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Di sini ada langsung muncul tampilan asesmen yang pertama itu di siap latih, siap kerja, dan nanti seterusnya. Jadi teman-teman mulai yang dari atas dulu, yaitu siap latih. Setelah muncul di siap latih, langsung klik ikuti asesmen. Nanti ada pertanyaan untuk memastikan apakah sudah siap untuk memulai tesnya nanti di sini ya. Masuk dengan akun siap kerja. Oke. Setelah itu akan muncul tampilan notifikasi seperti ini. Kalau misal akunnya belum lengkap, teman-teman bisa melengkapi dulu. Nanti di sini akan dipastikan dulu profil akun siap kerjanya sudah lengkap atau belum. Nanti misalkan teman-teman profilnya belum lengkap, nanti bisa buka tab baru untuk di Google Chrome-nya untuk melengkapi akun siap kerjanya. Oke, setelah ini baru akan muncul mulai pelatihan. Nanti munculnya seperti ini teman-teman ya. Ini untuk yang di siap latih itu nanti dia ada tesnya ada mengenai soal mengenai umum, verbal, figura, sama numerik.
Jadi ini nanti sudah ada timernya masing-masing. Kalau nggak salah itu satu, eh, misalkan di numerik itu kalau nggak salah waktunya sekitar 10 menit. Jadi tiap soal waktunya 10 menit. Oke, nanti jadi selama sambil teman-teman mengerjakan, nanti pastikan waktunya masih berjalan. Kalau misalkan di saat waktu berjalan teman-teman nggak merhatikan waktunya, nanti bisa langsung close otomatis untuk soalnya. Oke, nanti setelah selesai akan muncul hasilnya seperti ini. Nanti tadi diinfo sama Mbak Mega untuk hasilnya itu nanti bisa di screenshot ya. Atau untuk jaga-jaga itu di atas ada tombol unduh hasil, nanti bentuknya PDF. Jadi teman-teman bisa screenshot boleh, di PDF boleh. Nanti hasil yang ini nanti besok akan dilaporkan saat tes TPA. Oke, ini baru untuk asesmen siap latih ya. Kita lanjut di asesmen kedua. Asesmen kecocokan kerja, prosesnya sama, masuk di akun kerja, sama dengan asesmen siap latih. Untuk login akun siap kerjanya, saya lewatin aja ya, teman-teman ya. Prosesnya sama kayak tadi. Nah, nanti kalau sudah login masuk di siap kerja, nanti klik aktivitas sampai klik asesmen. Terus teman-teman pilih asesmennya yang kecocokan kerja. Nah, nanti tampilannya seperti ini untuk yang kecocokan kerja. Nanti tinggal diklik asesmen SPI. Oke, saya lanjut. Nanti setelah klik asesmen SPI, nanti akan muncul notifikasi juga seperti ini. Ini dikasih waktu untuk melengkapi akun siap kerja, misalkan akunnya masih belum lengkap. Kalau misalkan sudah lengkap, tidak ada masalah, nanti akan langsung masuk ke soalnya. Sebelumnya akan diminta untuk izin akses. Oke, setelah itu akan muncul konfirmasi aksesnya. Oke, selanjutnya teman-teman udah bisa langsung memulai mengerjakan untuk yang asesmen kecocokan kerja. Ini soalnya cukup banyak teman-teman ya. Jadi ini yang tidak ada yang kecocokan kerja itu yang mendekati dengan diri kalian. Jadi tidak ada benar apa salah. Oke, nanti terus sampai selesai pengerjaannya, nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Ini sepertinya kalau yang ini tidak ada download ya, tidak ada atasnya tidak ada unduh. Jadi nanti teman-teman bisa screenshot hasilnya. Untuk pertanyaannya nanti ya selesai paparan, nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Oke, untuk selanjutnya asesmen penempatan kerja. Prosesnya sama, teman-teman bisa masuk di akun siap kerja masing-masing dengan syarat harus melengkapi profil di akun siap kerja. Saya langsung ke mulai di asesmennya. Oke, nanti setelah masuk di klik aktivitas, teman-teman bisa klik asesmen penempatan. Setelah muncul di tampilan asesmen penempatan, teman-teman bisa klik ikuti asesmen. Tampilannya seperti ini. Setelah itu, teman-teman bisa klik lakukan asesmen. Ini ada beberapa tahapan ya, dijelaskan di sini. Teman-teman langsung bisa klik asesmennya.
Berarti. Oke, nanti kalau sudah selesai, nanti hasil tes asesmennya akan seperti ini ya. Jadi untuk penempatan ada dalam negeri, luar negeri maupun wirausaha. Oke, nanti kalau sudah selesai semua teman-teman melakukan tes, jangan lupa hasilnya di screenshot ataupun diunduh. Diunduh nanti tampilannya bentuknya PDF. Oke, teman-teman itu paparan untuk eh, pengerjaan dari asesmen PBL ini. Ini mungkin nanti ada beberapa pertanyaan umum yang mungkin teman-teman alamin, tapi mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan lancar sampai selesai. Ini misalkan nih sebelum pengerjaan asesmen online, tidak bisa login ke asesmen karena terdapat notifikasi yang tertulis profil siap kerja Anda belum lengkap. Apa yang harus saya lakukan? Nanti teman-teman coba diperiksa kembali profil siap kerjanya. Pastikan dari fotonya, biodatanya, alamat, pendidikan, dan lain-lainnya. Apabila sudah lengkap, teman-teman bisa masuk lagi dan login ke asesmennya. Terus apabila saya sudah melengkapi profil siap kerja nih, tapi kok masih belum bisa melakukan asesmen? Nanti teman-teman coba dicek lagi di profilnya ya. Apabila notifikasinya muncul lagi, coba diulangi lagi sampai bisa. Nanti kok sudah berkali-kali tidak bisa, nanti coba hubungin di bagian admin ya. Nanti teman-teman bisa kontak admin di WA WA grup di PBL ya, ada ya WA grupnya ya. Oke. Paling ini nanti teman-teman nanti untuk paparannya nanti kami share di grup. Ada yang mau ditanyakan mengenai asesmen tesnya ini? Oke, Mbak Eka Ivan Satria ya? Iya, Kak. Ya, sebentar. Oke, gimana Kak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ivan Satria, saya dari Kota Semarang. Izin bertanya terkait asesmen ini. Ini kan ketika sudah membuka laman asesmen, itu kan dilihatkan dengan beberapa opsi. Nah, tadi kan menurut penjelasan yang dijelaskan oleh kakak, itu menurut yang saya tangkap dan saya ketahui itu sudah dijelaskan mengenai kecocokan kerja siapa yang beberapa. Nah, untuk di laman asesmen ini, ya Kak. Gimana Kak? Nah, untuk di laman asesmen ini, apakah kita mengisi semuanya Kak, atau hanya sesuai dengan instruksi yang dijelaskan tadi? Karena kan ini ada beberapa opsi seperti OP, terus ada kerja self potential inventory, dan kecocokan kerja serta penilaian diri itu apakah dari awal sampai akhir kita mengisi semua Kak? Mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih Kak. Oke, Kak Ivan untuk yang nadi assessment kita sarannya untuk ikutin yang 3 macam siap latih, penempatan kerja sama kecocokan kerja aja. Terus untuk kecocokan kerja tadi ya, di kecocokan kerja itu kan nanti ada beberapa jabatan ya. Jadi teman-teman nanti pilih sesuai dengan jabatan yang kira-kira diinginkan. Mungkin ini nanti nggak ada kaitannya dengan PBL, tapi ini sebagai persyaratan pendukung untuk penilaian kami, kalian lolos apa tidaknya. Jadi untuk yang diujikan nanti hanya 3, siap latih, penempatan kerja, dan kecocokan kerja. Oke Kak, ada yang mau ditanya lagi apa sudah paham? Maaf Kak, izin memastikan berarti yang diisi itu hanya bagian yang daftar asesmen ya, untuk yang atas sendiri hasil pengerjaan. Nah, ini Iya. hasilnya berarti ntar otomatis gitu Kak, atau gimana? Soalnya kan ini ada menu
ikuti asesmen gitu Kak. Iya, betul. Itu kan nanti dari setelah klik assessment itu kan ada beberapa tes kan. Yang itu yang nanti yang dipilih itu cuma tiga, siap latih, penempatan, sama kecocokan kerja. Misalkan nanti kakak pilih siap latih, langsung klik diikuti asesmennya. Begitupun dengan kecocokan kerja dan penempatan kerja. Abaikan dengan asesmen yang lainnya. Baik Kak, cukup Oke, jelas. Terima oke. kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Kak Ardia. Silakan Kak Ardia. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk kesempatan bertanyanya. Ini saya kan buka di aplikasi Siap Kerjanya yang asesmen kecocokan kerja itu ada dua ya. Ada yang judul sama kecocokan pekerjaan. Itu yang kita kerjakan yang mana ya? Atau dua-duanya? Kak, bisa diulangin Kak. Yang tadi tampilannya apa aja Kak? Ini kecocokan kerjaan, kecocokan pekerjaan sama Itu yang di kecocokan asesmen kerja ya? kan tadi yang kecocokan kerja itu ada dua. Yang satu itu judulnya kecocokan kerja, yang Sama satunya kecocokan kecocokan. pekerjaan. Nah, Nanti yang yang kita dikliknya kerjakan itu kecocokan yang kerja ya? Yang dikliknya kecocokan yang kerja Kak? oke, berarti yang kecocokan pekerjaan. Iya, yang nanti yang dipakai yang kecocokan kerja. Untuk yang Oke, kecocokan berarti pekerjaan yang tidak kecocokan usah. pekerjaan. Iya, ada di Oh sana. ya, oke Kak. Oh itu. Tadi udah tak sampaikan di awal. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sebentar, Kak Adia masih ada yang mau ditanyakan? Oh, udah enggak. Oke, Kak Hilwanda. Silakan Kak Hilwanda. Ya, saya mau nanya, ini di penilaian diri itu yang sudah dikerjakan atau gimana ya, Bu? Maaf Kak, sebentar. Sebentar Kak. Kamu tahu ini enggak? Dibuka apa? Hmm? Kok dibuka aja? Enggak. Oh, bisa. Oke Kak, maaf. Ada gangguan teknis. Ya Kak Hilwanda bisa diulangi pertanyaannya Kak? Iya Kak Hilwanda bisa diulangi pertanyaannya? Ya, kalau yang di penilaian diri itu, hasilnya semua yang di penilaian diri itu hasil dari semua yang kita udah kerjain atau eh, gimana, Kak? Soalnya saya udah, tapi hasilnya di penilaian diri masih rendah gitu. Oke, sebentar Kak, penelitian. Kak, ini jadi gini Kak, untuk yang asesmen PBL ini kan nanti kita ada TPA besok ya. Jadi yang asesmen yang PBL ini, asesmen yang siap kerja ini sebagai pendukungnya Kak. Jadi nanti misalkan hasilnya rendah atau gimana ya, itu enggak apa-apa. Tapi nanti yang menentukannya pas di TPA-nya untuk maju ke tahap wawancara. Tapi Iya, usahakan makasih nanti Kak. ya belajar dulu ya, karena kan udah dikasih clue-nya ya ada numerik, verbal, figura. Mungkin kalau teman-teman sering ikut PNS, apa BUMN, atau mungkin mas seleksi masuk kerja kan biasanya ada TPA, kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Mana kalau saya nggak tahu. Ah, guys. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Itu sih. Oke, teman-teman nanti yang Kan saya sebentar. Untuk tanya, yang asesmen tes ini nanti dilakukannya mandiri ya, dikerjakannya di hari ini. Teman-teman udah bisa memulainya. eh, Pastikan koneksi internetnya, laptopnya, usahakan pakai laptop, jangan pakai HP. Nanti kalau misal ada kesulitan, nanti bisa chat di WA group.
Oke. Jangan lupa nanti hasilnya di screenshot teman-teman ya. Nanti hasilnya screenshot atau diunduh yang tadi PDF. Besok di saat kalian ada TPA, nanti dikasih link untuk tes TPA-nya sekalian mengupload hasil asesmen hari ini. Pada saat mengupload itu sudah memakan waktu tes. Usahakan screenshotnya sudah disiapkan. Ya, pastikan screenshotnya udah disiapkan hari ini. Jangan sampai besok di saat kalian mau TPA, kalian baru membuka lagi akun siap kerja, baru mendownload atau baru men-screenshot. Itu akan makan waktu nanti kalian melakukan tes TPA besok, tes potensi akademik besok. Jadi pastikan asesmen selesai hari ini, kalian selesai asesmen apapun hasilnya, kalian screenshot maupun unduh. Oke, sebentar ada yang bertanya. Kak Rifatul, silakan. Izin bertanya Kak, apakah pada tampilan halaman asesmen ada tampilan waktu berjalan pekerjaannya? Ada, Kak. Nanti ada timernya masing-masing. Jadi nanti sambil kalian mengerjakan soal, kalian pastikan waktunya masih ada apa enggak. Kalau tinggal dikit, kalian cepat-cepat selesaikan. Kalau misalkan waktunya sudah mau habis, kalian baru sampai nomor 5, otomatis dia akan tertutup. Oke, Baik Kak, terima kasih. iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kak, saya Untuk mau TP, bertanya. iya silakan. Dengan Kak siapa? Tadi kan kalau Iya, Kak. perkenalkan nama saya Rizky. Saya yang bertanya kan tadi kalau tidak salah sempat dibilang untuk pengerjaan asesmen itu sekitar 6 bulan sekali kalau tidak salah ya Kak. Ya, jadi misalkan kakak sudah melakukan, misalkan ya, sudah melakukannya nanti di bulan Desember, kalau sekarang mau mengerjakan lagi tidak bisa. Jadi nanti yang dikumpulkan hasil yang sudah pernah Ya, dilakukan. oh iya berarti kalau semisalnya saya gagal di sini, kemudian ada PPL untuk selanjutnya, kita untuk apa namanya memasukkan hasil asesmennya itu yang dari yang sebelumnya ya Kak. Eh, Tadi tergantung jangka waktunya, karena rencana PBL kami buka tiap bulan ya Kak. Di tahun ini ada 4 tahap. Pertama di Agustus, yang sekarang ini kita lagi paparan. Nanti kedua di rencana sih jadwalnya Agustus pertengahan ya, kalau nggak berubah lagi ya. Agustus pertengahan, nanti di September, baru di Oktober. Jadi kalau misalkan nanti kita ada asesmen lagi, otomatis yang dipakai asesmen yang awal. Tapi hasil saya jelek, Kak. Nanti yang paling menentukan adalah di TPA kalian. Asesmen ini hanya sebagai pendukung dari TPA-nya. Jadi nanti prosesnya kan teman-teman asesmen dulu hari ini. Besok TPA. Nanti kita olah datanya, kita eh, ranking. Misalkan kita butuhnya 16 orang, jadi nanti yang masuk seleksi untuk wawancara sekitar 48 orang. Jadi 1 banding 3. Nah, karena yang wawancara yang diambil 16 itu misalkan contoh. Jadi asesmen ini sebagai pendukung nanti yang menentukannya di TPA. Kak Rizky ada yang mau ditanya lagi, Kak Baik, Rizky? terima kasih ya. Oke, sudah. Sudah cukup Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang bertanya lagi? Halo, saya mau bertanya. Iya, Kak, silakan. Ini nama saya Naris Pari. Ini Mm-mm. yang apa? Yang di yang asesmen kan ada asesmen OPI. OPI itu tetap dikerjakan atau tidak? Terima kasih. Kak, yang untuk Asesmen OPI. yang asesmen yang diambil 3 aja ya, Kak ya? Yang siap kerja, Iya. siap latih, penempatan kerja, sama kecocokan kerja. Asesmennya ada di akun siap kerja teman-teman semua. Siap Jadi, latih, siap kerja, sama kecocokan. maaf, bukan. Siap latih, penempatan Ya. kerja, dan kecocokan kerja. Oh, penempatan sama kecocokan kerja ya. Iya, betul. Siap latih,
siap Penempatan latih, sama kecocokan. penempatan kerja, dan kecocokan kerja. Oh, Teman-teman begitu. Oke. mengerjakan yang lain pun tidak apa-apa. Cuman yang nanti dikumpulkan hasilnya hanya tiga itu. Oh, Untuk begitu. pengerjaannya sekitar 2 sampai 3 jam teman-teman ya. Dari Iya. tiga macam tadi Mm-mm. membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 2 sampai 3 jam. Iya. Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Kak Vivi, silakan Kak Vivi. Iya, halo Bu. Mm-mm. Izin bertanya, kalau untuk tesnya ini kan berarti kan waktunya maksimal jam 23 apa? Ya 20 untuk pengumpulan untuk pengerjaannya biar besok udah nggak ngerjain lagi Hmm. atau gimana Bu? Oh iya Kak, kalau ada kesibukan lain Kakak hari ini? Kenapa masih nunggu malam hari Ya, soalnya dikerjainnya? dia juga masih saya sambi. Oh, gini Kak, kalau bisa dikerjainnya jangan pas malam hari. Kalau udah malam hari kan kita udah capek ya, udah waktunya istirahat. Apalagi besok Kakak TPA. TPA nanti takutnya Ya. mengganggu konsentrasi karena kurang istirahat. Jadi nanti di sela-sela jam istirahat, misalkan kakak sekarang lagi aktivitas, sela-sela jam istirahat kakak bisa sambil ngerjakan. Misalkan kok saya baru bisa ngerjakan dua, oh silakan nanti yang satu dilanjutkan di sore hari juga nggak apa-apa. Oh Gitu. ya, baik terima Sebenarnya kasih tidak ya ada Bu ya. waktu sampai jam 2 3 malam nggak ada. Cuman saran saya selesaikannya di pagi, siang apa sore hari. Jadi malam kalian udah bisa istirahat buat persiapan TPA besok. Itu Kak. Baik Bu, siap Bu. Nah, iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Oke, Kak. Yes, pertanyaan selanjutnya Kak Nurul, silakan. Saya Kak izin Nurul, oh bertanya, iya ada yang mau ditanyakan? apakah mengerjakannya? Iya, Iya, gimana izin Kak? bertanya. Mm-mm. Kerjanya harus menggunakan laptop, soalnya saya nggak ada laptop. Oh, enggak ada. Ya udah dari HP enggak apa-apa, Kak, kalau nggak punya laptop. Oh, berarti tetap bisa ya pakai HP. Nah, iya bisa, Kak. Ya, baik Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya, Kak Yayat Kusmiati, silakan, Kak. Kak Yayat Kusmiati, iya silakan. Izin bertanya, ini saya udah buka siap kerjanya, tapi saya masih bingung asesmennya sebelah mana ya. Mohon Oh, dijelaskan lagi tadi. posisi Kakak lagi di berandanya akun siap kerja atau di Iya, mana? ini sambil buka. Ada klik paling bawah ada aktivitas Kak, di bawah samping akun paling bawah itu ada beranda, terus saya lupa apa lagi aktivitas baru akun. Kakak klik aktivitas. Akun, ya aktivitas, terus Terus akan muncul halaman paling atas ada assessment, ada skill hub, skill hub, karir hub baru assessment. Kakak klik assessmentnya. Sudah muncul? oh sebentar sebentar. Sebentar mana ya? Terus Biz Hub, Talent Hub, Career Oh, Hub. bukan Ini Kakak. Kakak tadi udah klik aktivitas. aktivitas. Gini aja Beranda. paling ya di beranda kan sampingnya tuh kan ada beberapa kotak ya. Ada beranda, terus apa lagi aktivitas baru akun. Paling Ke akun berarti ya? Akun. bukan kakak, kakak klik aktivitas. Oh, aktivitas. Iya, 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 aktivitas. betul. Klik Ada. Ya, aktivitas. ketemu, ketemu. Oke. Terus sudah berubah tampilannya? Ya, Sudah. sudah ketemu. Alhamdulillah. Oke. Nanti yang dipakai Ya, hanya asesmen siap latih, penempatan kerja, dan kecocokan kerja ya, Kak. Hanya tiga macam. ya, siap, siap. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Menambahkan sedikit untuk teman-teman yang akan melaksanakan asesmen pada hari ini. Jadi asesmen mandiri ini sifatnya masih
trial ya, dari kementerian juga masih trial. Ini tahap pertama yang menggunakan asesmen mandiri. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau misalkan mengalami kendala, baik itu loading atau tidak bisa atau seperti apa. Nanti teman-teman coba lagi beberapa waktu kemudian. Misalkan siang tidak bisa, nanti coba lagi 1 atau 2 jam. Kalau misalkan belum bisa, coba nanti sore atau agak malam nggak apa-apa karena ini asesmennya yang mengakses banyak sekali, jadi kemungkinan untuk error itu masih sangat tinggi. Jadi saran saya, teman-teman tidak perlu khawatir jika memang mendapati kendala seperti itu. Kemudian yang kedua, hasil asesmen ini akan menjadi salah satu prasyarat atau kombinasi untuk hasil TPA. Teman-teman harus menyiapkan screenshot hasilnya dari sekarang atau nanti setelah selesai tes. Jadi pada saat teman-teman mengikuti TPA pada besok hari Selasa, sebelum mengerjakan tes, teman-teman kan harus mengupload hasil screenshotan hasil assessment. Jadi teman-teman harus menyiapkan sebelum jam 9. Jadi pada saat jam 9 teman-teman mengeklik link untuk tes, itu teman-teman sudah tahu lokasinya. Lokasi penyimpanan screenshotan atau dokumen hasilnya. Karena ketika teman-teman sudah mengklik, itu waktu untuk TPA sudah berjalan. Jadi pastikan teman-teman sudah benar-benar siap ketika teman-teman mengklik untuk tes potensi akademiknya. Kemudian untuk yang sampai malam atau sampai pagi belum bisa untuk assessment, kami kan mungkin ada keterbatasan dalam menjawab teman-teman yang ada kendala ya. Jadi silakan kalau memang teman-teman terkendala tidak bisa melaksanakan tes karena sistem, bukan karena kesalahan pribadi, teman-teman silakan menye-screenshot kendalanya. Kemudian besok pada saat tes potensi akademik diminta untuk mengupload 3 hasil assessment, silahkan diupload bukti kendalanya. Jadi kami akan tetap mempertimbangkan kalau memang kesalahannya dari sistem, bukan dari teman-teman calon peserta. Misalkan, tadi sudah ada yang bertanya, kalau misalkan sudah klik selesai tapi tidak bisa loading sampai dengan besok pagi dicoba masih belum bisa, silahkan di screenshot, kemudian diupload pada saat sebelum tes potensi akademik. Jadi nanti kolom uploadnya ada 3. Kolom uploadnya yang pertama adalah siap latih, kemudian hasil tes penempatan, kemudian yang ketiga hasil tes kecocokan kerja. Nah, silahkan kalau memang terkendala dari sistem, bukan dari pribadi, teman-teman silahkan bukti kendalanya diupload di kolom masing-masing. Seperti itu. Monggo kalau ada yang mau tanya lagi. Ini ada pertanyaan dari Kak Hilwanada, untuk pengiriman asesmen filenya bisa PDF atau harus JPG atau JPEG. Nah, ini sebenarnya bebas, tapi kalau saran saya untuk memudahkan teman-teman dan memudahkan kami, karena memang biasanya kalau PDF ukurannya cukup besar, sebaiknya dalam bentuk screenshot. Jadi JPG atau JPEG. Untuk TPA, besok waktunya sekitar 1 jam. Itu sudah include mengisi biodata dan mengupload hasil assessment. Jadi kembali lagi yang saya sarankan teman-teman usahakan untuk sudah menyiapkan hasilnya. Untuk Mas Satria Danuarta, ada yang mau ditanyakan Mas Satria? Kak Satria, jadi tanya nggak ini Kak Satria? Atau Kak, siapa lagi ini yang resen? Apakah suara saya masih terdengar, teman-teman? Masih, Kak. Oke, ini pertanyaan terakhir ya mungkin ya. Untuk sistem website ada autosave-nya apa harus manual? Nah, ini kami sejauh ini belum pernah mendapati kendala seperti yang teman-teman alami ya. Jadi kami belum bisa menjawab. Nanti tetap teman-teman coba dulu kalau memang terkendala sampai dengan akhir, bisa di screenshot kendalanya untuk diupload di TPA besok. Kemudian untuk tes TPA besok
menggunakan Google Form. Teman-teman untuk linknya bisa menunggu pengumuman di grup pendaftar. Untuk asesmen kecocokan kerja yang kecocokan kerja Kak, bukan yang potensi pribadi. Nah, yang self potential inventory itu sebenarnya tetap boleh diisi oleh teman-teman itu sebagai pengetahuan atau insight buat teman-teman, tapi tidak perlu dilampirkan di tes potensi akademik besok. Seperti itu, Kak Dimas. Kemudian Kak Satria, bagaimana kalau sudah mengisi assessment dan tidak bisa di screenshot? Ada Kak, ada fiturnya untuk coba dicari Kak, ada tulisannya apa ya? Sebentar, saya cek. Untuk yang sudah pernah melakukan assessment, silahkan berarti teman-teman tinggal isi, maksudnya tinggal download saja, tinggal download kemudian di screenshot. Nah, untuk Kak, siapa tadi? Kak Satria, kalau sudah pernah mengikuti, tinggal diklik aja Kak, nanti hasilnya bisa muncul, kemudian bisa di screenshot. Untuk Kak Rizky Fitri, masing-masing asesmen itu beda-beda Kak, nanti ada petunjuk waktunya eh, di pojokan gitu sebelah kanan kalau nggak salah. Jadi kakak bisa memantau waktunya. Untuk pengerjaan TPA, ya 1 jam mulai dari jam 9. 1 jam itu sudah include mengisi biodata ya teman-teman. Untuk tes TPA nanti akan diinformasikan lebih lanjut di grup pendaftaran. Untuk Kak Nur Maimuna, kalau memang tidak ada asesmen penempatan kerja, silahkan di screenshot Kak bukti trouble-nya. Nanti dilampirkan di hasil penempatan, hasil asesmen penempatan kerja. Kak Dwi, ada yang mau ditanyakan? Mas Dwi? Assalamualaikum. Kak, Waalaikumsalam. kan saya kan udah mengerjakan yang TPU, tapi sudah diselesaikan terus error ya Kak. Itu gimana ya? Apakah langsung di screenshot? Nanti, jadi ketika teman-teman menemui kendala, silahkan coba lagi beberapa waktu. Kalau memang sampai dengan besok pagi masih tetap terkendala, teman-teman boleh men-screenshotnya. Tapi usahakan dicoba lagi dulu. Oh, makasih Kak ya. Ya, baik. Cukup, teman-teman. Nanti bisa dilanjutkan di grup pendaftaran jika ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin Zoom-nya kami cukupkan dulu supaya teman-teman bisa memiliki waktu lebih banyak untuk mengerjakan assessment. Saya Mega mewakili Mbak Kania dan Pak Dimas yang memberikan materi pada pagi hari ini. Memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama Zoom sosialisasi ini berlangsung. Selamat mengerjakan teman-teman. Semoga sukses dan bisa lolos sampai dengan tahap wawancara, tahap terakhir dan bisa bertemu kami di BPPVP Semarang. Akhir kata, wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kami. kasih. Bunga, 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 bunga.